Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhana syahrul maghfirah syahrul rahmah wa syahrul ijabah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, para santri yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di hari yang keberapa ini? 4. Masya Allah, nggak terasa ya, sudah masuk 4 hari kita melaksanakan ibadah yang begitu agung, ibadah yang begitu suci, dan ibadah yang cukup berat bagi umat Islam seluruh dunia. Hari keempat ini merupakan hari permulaan 10 hari pertama. Mestinya masih sangat semangat semua melaksanakan ibadahnya dengan berbagai macam aktivitas ibadah Ramadan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, mungkin kita sudah sangat paham bahwa bulan Ramadan itu sangat banyak kemudahan, sangat banyak keberkahan, sangat banyak faedah yang ditawarkan oleh Allah kepada umat muslim, kepada orang-orang Islam, dan kita sudah pahami itu. Tetapi ada satu hal yang kadang-kadang umat Islam ini lupa dan terlena dengan iming-iming faedah dan keberkahan itu. Ya. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau akan melaksanakan khutbah, ya, dan ketika dia naik tangga mimbar yang pertama dia katakan amin. Begitu pula naik lagi tangga kedua dia ucapkan amin, dan di tangga yang ketiga dia ucapkan juga amin. Karena tangga mimbar Rasulullah itu ada 3 tahap, bukan mimbarnya tidak seperti ini. Ya, mimbar ini adalah mimbar gereja sesungguhnya, bukan mimbarnya umat Islam. Hanya umat Islam mengambil mudahnya saja, tapi tidak masalah. Ya. Mimbar umat Islam yang asli itu adalah tidak seperti ini, tapi yang ada umpang-umpangannya, titian 1, titian 2, titian 3, dan tidak ada depannya, gitu ya. Di belakangnya hanya kursi. Mungkin kalian pernah lihat mimbar seperti itu? Nah, itu seperti itu sebetulnya mimbar umat Islam itu, gitu ya. Ini mengadopsi mimbar nasional, ya, mimbar-mimbar umum yang seperti ini, ya, karena mudah membuatnya, gitu ya, dan memudahkan para khatib untuk membaca teks ketika khutbah Jumat tidak kelihatan oleh jemaah. Nah, ini pertolongan juga mimbar nasional seperti ini untuk para khatib amatir. Nah, anak sekalian, begitu turun khutbah, turun dari mimbar, Rasulullah dikerubungi oleh para sahabat. Ya.
Karena Rasulullah itu ketika ada dilihat sesuatu yang aneh terjadi kepada Rasulullah, para sahabat langsung mendekat dan bertanya dengan penuh keheranan. Demikian pula pada saat itu, wahai Rasulullah, apa yang engkau lakukan? Tidak seperti biasanya Anda menaiki tangga, Anda ucap amin, tangga kedua Anda ucap amin, dan ketiga pun Anda mengucapkan amin. Ada apakah gerangan? Apakah ada wahyu yang turun pada saat itu? Sahabat bertanya, kata Rasulullah, iya wahai para sahabat, baru saja malaikat Jibril tadi ketika saya mau naik mimbar, malaikat Jibril datang kepada saya dan membisikkan 3 hal. Ya. Malaikat Jibril bisik-bisik karena tidak terdengar oleh para sahabat. Walaupun terdengarnya kencang oleh telinga Rasulullah, orang lain tidak ada yang dengar. Ya, tidak mungkin ada yang dengar malaikat Jibril. Artinya kalau begitu para sahabat nyari bocoran deh, barangkali ada malaikat datang. Ya, nggak ada. Kecuali yang suka nyari bocoran itu adalah jin. Ya, jin itu kerjanya ngintip. Ya, dia suka ngintip di lauh mahfud. Kerjanya jin itu seperti itu. Maka ketika ada orang bertanya nasib kepada dukun, itu sudah tahu. Karena ngintipnya jin itu, catatan di lauh mahfud itu dia sudah tahu. Ya, misalnya Salma ini kesuksesan hidupnya nanti tahun berapa, ditanya kepada dukun itu. Kebetulan sohibnya itu adalah jin dari mana, Mbah Buyut Cirebon misalnya, dari Talun, gitu ya, jin dari Talun, sahabat dukun itu. Ternyata kata dukun itu tadi, nanti ini Salma ini pada tahun sekian akan mengalami kesuksesan yang sangat banyak, gitu ya, yang sangat banyak. Tetapi pada suatu saat pula akan menimpa juga sebuah musibah kepadanya. Hati-hati saja. Katakanlah dukun itu. Ketika Salma datang, maka streslah yang ada pulangnya, bukan senang. Ya. Karena apa? Karena di samping kebahagiaan sudah disampaikan oleh dukun tadi, Anda nanti akan dapat musibah. Padahal itu sudah sunatullah. Ya. Ketika orang hidup itu ada bahagia dan ada susah. Suatu saat senang dan suatu saat susah, itu sudah pasti. Tidak usah datang ke dukun lagi juga sudah tahu. Allah menyampaikan hal itu, gitu ya. Nah, jadi jangan percaya kepada nasihat-nasihat para dukun itu. Ya, karena sekarang banyak sekali dukun-dukun yang berbentuk ustadz, dukun-dukun yang berbentuk kiai, bahkan dukun-dukun mohon maaf tinggalnya di beberapa pesantren-pesantren yang tidak Islami. Bahkan sekarang dukun itu sudah punya legalitas nasional dan diakui oleh Kemenkumham. Sudah legal dukun itu. Ada ininya, ada yayasannya, ada perkumpulannya, perkumpulan dukun nasional. Ya, sudah ada itu. Tahun kemarin 2020 itu dilaunchingkan. Bapak lihat beritanya itu betul-betul luar biasa. Ya, dukun saja sampai legal seperti itu. Ya, hanya ketinggalan tidak ada legalitas santri Hidayatullah dilegalkan. Nah, ini masih belum ada. Ya, ketika kalian keluar, saya santri Hidayatullah, mana identitasnya? Tidak ada, ilegal itu. Nah, tidak. Kalau dukun itu sudah punya legalitasnya, jadi dukun praktik dimanapun sudah dilindungi oleh hukum. Tidak boleh ada yang menyalahkan, karena secara nasional sudah diakui resmi praktek mereka itu sudah ada. Dia pasang papan besar-besar, ya, dukun A, dukun B, dukun C, legalitasnya ini Kemenkumham nomor sekian, sudah selesai. Itu kalau dukun seperti itu. Nah, bagaimana jawaban Rasulullah terhadap pertanyaan para sahabat itu tadi? Kata Rasulullah, nih para sahabat, tadi itu malaikat Jibril membisikkan 3 hal kepada saya. Yang pertama, dia katakan begini, wahai Muhammad, celaka umatmu. Didoakannya juga celaka itu oleh malaikat Jibril. Malaikat yang mendoakan, Rasulullah yang mengaminkan, dikabul sudah itu. Ya, luar biasa.
malaikat berdoa, Rasulullah mengaminkan, sudah pasti dikabulnya. Ya. Nah, karena doa malaikat dan doa Rasulullah itu tidak ada yang terhalang sehelai benang pun kepada Allah. Setiap apa yang mereka minta pasti dijabah, dikabulkan oleh Allah. Ya. Bayangkan kita didoakan oleh malaikat dan diaminkan oleh Rasulullah, luar biasa itu. Ya, luar biasa celakanya. Ya. Nah, yang pertama, orang yang pasti akan celaka ini umatmu itu Muhammad, kata malaikat Jibril. Ya. Yang pertama adalah umatmu yang ketika hidupnya masih berdampingan dengan orang tuanya, tetapi orang tuanya tidak dijadikan sebagai ladang masuk anaknya ke sorga. Artinya anaknya itu membuat durhaka kepada orang tuanya. Setiap hari hanya bertengkar saja dengan orang tua itu. Ya, berkata yang kasar terhadap orang tua, melanggar terhadap kemauan orang tua, sehingga hati orang tua sakit, jengkel, menangis, sedih dan lain sebagainya, campur menjadi satu. Ya, anak yang seperti itulah kata malaikat Jibril, celaka itu hidupnya di dunia dan akhirat. Hati-hati. Ya, mungkin kalian tahu itu dalam surat apa itu? Wala taqul lahum ma'uf. Gitu. Surat apa? Al-Isra. Sudah jelas mengatakan uf saja terhadap orang tua itu sudah merupakan dosa besar. Apalagi mengkhianati terhadap orang tua. Ya Bu, Mi, Umi, saya mau mondok sungguh-sungguh di pesantren Hidayatullah. Mau benar-benar, mau sungguh-sungguh betul. Ya. Tetapi ternyata di tengah-tengah perjalanan, ya, kalian melakukan pengkhianatan kepada orang tua kalian. Apa bentuk pengkhianatan kepada orang tua itu? Misalnya, ya, dititipi uang infak, nitip infak, kasihkan kepada bendahara ya, untuk infak, dikasih infak 500 dari orang tuanya, kalian sunat, jadi yang setor 200. Nah, yang 300 disimpan buat beli kolak bulan puasa. Ya. Nah, cukup 1 bulan itu 300 ya, untuk beli kolak. Nah, contoh seperti itu. Contoh kedua, kalian sungguh-sungguh sudah bersumpah di hadapan orang tuamu, saya akan sungguh-sungguh belajar. Ternyata ketika di pondok karena membawa HP ke pondoknya, ya, digunakannya untuk yang macam-macam, bahkan sudah sampai ketemu dengan lawan jenisnya lewat HP. Dan disitulah yang akan merusak segala-galanya, termasuk merusak hafalan Al-Quran. Ya. Ada seperti itu yang HP? Mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada seperti itu, insya Allah pasti itu termasuk orang yang celaka yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan Rasulullah. Ya, istighfar. Ya, istighfar. Kalau memang itu merupakan pengkhianatan kepada orang tua kalian, pengkhianatan. Apalagi sudah bisa janjian di jalan, nanti sore ketemu ya di jalan sana belakang itu, gua sini. Siapa yang suka ketemuan di situ? Itu termasuk salah satu pengkhianatan terhadap orang tua dan salah satu orang yang didoakan oleh malaikat Jibril, celaka orang itu. Ingat. Dan bukan hanya di dunia celakanya, sampai di akhirat. Ketika kalian tidak tobat dan tidak minta maaf kepada orang tua kalian, dosa besar. Bisa dipahami? Bisa. Nah, itu yang pertama. Tidak dijadikan orang tua itu sebagai ladang masuk neraka, masuk surga. Bukan masuk neraka. Ladang masuk surga bagi seorang anak dalam hidupnya. Gitu ya. Tetapi sebaliknya, justru barengnya anak dengan orang tuanya itu adalah menjadikan anaknya masuk neraka karena berbuat dosa terus-menerus. Dan itu penyesalannya nanti kalau kalian sudah ditinggal sama orang tuanya.
Tidak ada lagi yang tempat untuk berkeluh kesah, tidak ada lagi tempat untuk meminta dan lain sebagainya. Ya, ketika kita sudah ada di sini yang sudah tidak punya ibu, ada, punya semua ya, alhamdulillah. Ya, kalau kita sudah tidak punya ibu, masya Allah, ya. Tidak punya ayah masih mending. Artinya bukan ini ya. Posisi ibu ini luar biasa gitu loh, tidak bisa menggantikan posisi ayah. Ya. Ayah ini tidak bisa digantikan oleh ibu. Posisinya seperti itu. Ya. Sehingga ditinggal ayah dengan ditinggal ibu itu beda. Ya. Lebih dahsyat ditinggal ibunya ketimbang ditinggal ayahnya. Coba kalian rasakan seperti itu. Suruh meninggal duluan ibunya. Astagfirullahaladzim. Kalau pengen merasakan dahsyatnya seperti itu, gitu ya. Nah, karena memang kondisi ibu dengan ayah itu sangat berbeda. Apalagi seorang anak perempuan biasanya lebih dekat kepada ibunya. Dia curhat yang detil tentang kewanitaan itu nggak mungkin kepada bapaknya. Ya, pasti kepada ibunya. Dan ibunya lebih paham tentang kondisi anak perempuannya karena sama-sama senasib dan sepenanggungan. Begitu. Ya, sehingga tolong yang pertama ini ya, terutama kepada ibu, jangan sampai kalian berbuat dosa. Ya, jangan sampai berbuat dosa. Demikian pula kepada ayah ya, yang mencarikan nafkah jungkelat-jungkelit awan bengi ya wong Cirebon. Ya. Kalau kata orang Sunda sih dukulu pet nyawa. Artinya kepala dibikin kaki, kaki dibikin kepala, siang malam cari duit sampai lupa sholat, lupa ibadah. Padahal itu semua demi anak dan istrinya. Gitu. Bahkan ada seorang ayah yang rela mengambil harta orang lain untuk kebutuhan keluarganya. Ada yang seperti itu dan banyak. Gitu ya, banyak. Mungkin dulu kepada murid-murid santri yang lama Bapak pernah cerita ya. Ada di Cirebon ini namanya itu satu kampung komplek maling semua di situ ya. Di belakang keraton kesepuhan. Ternyata di situ tempatnya itu ya. Karena Bapak tahu ketika ada yang kehilangan sesuatu, apakah itu motor, apakah itu barang elektronik dan lain sebagainya, kalau baru 1 hari itu bisa laporan saja kepada gengnya langsung dicarikan tuh ada di situ ambil. Ada di situ belum dijual kalau 1 hari. Ya, karena pasti akan dipretelin dulu. Ambil motor, pretelin dulu di situ di rumahnya, besoknya jual ke pasar maling sebenarnya di situ. Nah, di sini kan ada pasarnya, pasar maling. Cirebon ini lengkap semua. Ya, ada kampung maling, ada pasar maling. Mungkin yang belum ada adalah masjid khusus maling. Belum ada. Kalau masjid jin kan ada. Nah, masjid jin nggak ada. Masjid jin sudah ada. Ya. Nah, yang belum ada adalah masjid khusus maling. Ya. Mudah-mudahan nanti ada. Artinya malingnya itu masuk ke masjid artinya dia insaf tobat gitu. Ya. Nah, ada ketika Bapak ngajar di sekolah itu waktu itu ya, seorang anak ditanya, "Bapakmu kerja di mana?" Dia nggak tahu. "Saya nggak tahu, Pak. Bapak saya entah kerja di mana. Yang saya tahu itu Bapak itu pulangnya nggak jelas. Kadang pulang pagi, kadang pulang siang, kadang pulang malam. Dan ketika pulang itu pasti ada yang dibawa sesuatu. Kadang dia bawa televisi, kadang dia bawa laptop, kadang dia bawa HP banyak. Dan setelah itu dijual. Dia nggak cerita kalau profesi bapaknya seorang maling. Ketahuannya itu ada kabar bahwa bapaknya si Fulan tertangkap di Surabaya sedang mengadakan aksi malingnya. Oh, ternyata profesinya itu adalah maling. Dan tidak 1-2 di situ, hampir satu kampung profesinya sama. Seperti di kampung Kalijaga sana itu apa namanya itu? Pen-pen sana. Itu kampung pengemis. Hampir semua ibu-ibunya ngemis ke daerah-daerah, termasuk di sini.
Bapak sudah tahu jadwalnya yang ke rumah Bapak itu. Hari Senin ibu ini 2 orang. Ya. Nanti hari Rabu beda lagi orangnya. Gitu ya. Hari Jumat 3 orang sama yang muda 1. Dulu pernah ke sini Bapak marahin itu yang muda itu. Ya. Karena masih muda kelihatannya masih gadis, itu anaknya dibawa mengemis. Bapak omongin habis di situ. Ya. Suruh masuk kantor, masuk dulu sini. Ya. Nah, omongin dari A sampai Z. Nih, kalian ini masih muda-muda, masih kuat bekerja. Kenapa harus mengemis seperti ini? Dan di dalam Islam itu pekerjaan sejelek-jeleknya pekerjaan adalah mengemis. Tahu nggak seperti itu? Nggak tahu dia. Oh, pantas saja Anda nggak tahu. Makanya Anda mengemis. Gitu kan? Nah, setelah itu saya suruh pulang. Sudah, kalian pulang tanpa dibawakan spesial pun. Gitu ya. Pulang. Sudah. Tapi sekarang masih datang ke rumah. Setiap 1 pekan itu 3 rombongan yang datang. Ada 4 rombongan. Tetapi alhamdulillah Bapak sudah jamkan. Pokoknya setiap orang yang datang kasih saja. Mau muda, mau tua, mau pekrok, kasih saja. Terserah berapa ngasihnya, apakah 500 1 orang ke, apakah 1000 atau apa, terserah. Kasih, yang penting dikasih. Di situ seperti itu sekarang. Gitu ya. Nah, terserah mereka mau menyalahgunakan dan lain sebagainya. Karena ada orang mengemis itu justru dia adalah orang kaya dan istrinya 2. Istrinya 2 itu hasil ngemis itu. Karena ternyata penghasilan ngemis itu lebih besar daripada kepala sekolah MTS Al-Hadi. Bayangkan saja 1 hari dia dapat 300.000 hasil ngemis di lampu merah Perumnas itu. 300.000 1 hari. 10 hari sudah dapat berapa tuh? 3 juta. Tanya Ustaz Rodi, berapa gajinya Pak Harun di sini? Tidak sampai segitu. Berarti 1 bulan dia dapat 9 juta, sama dengan gajinya DPRD Kota Cirebon. Itu pengemis. Ya. Oke. Kembali kepada perhatian yang pertama. Tidak boleh keadaan kita bersama orang tua kita dibikin oleh kita sebagai pintu gerbang masuk neraka, tidak boleh. Tetapi harus kita jadikan orang tua itu adalah gerbang masuk kemana? Surga. Masuk ke surga. Berbaktilah sebaik-baik mungkin mumpung orang tua kita masih hidup. Penyesalan nanti di belakang setelah orang tua kalian tidak ada. Oh, saya kalau orang tua saya masih hidup dulu akan saya ginikan, akan saya ginikan. Sekarang sayang orang tua sudah tidak ada artinya seperti itu. Ya, tidak ada artinya seperti itu. Ya, kalian sekarang paksa-paksa, "Mi, besok kirim uang ya, kalau nggak bisa dikirim, awas lu, saya mau keluar saja dari pondok." Itu kan pemaksaan anak-anak pondok seperti itu. Kalau besok tidak dikirim, saya kabur saja dari pondok. Orang tua gedebegan cari pinjam sana sini. Udah, nanti transfer sore. Gitu ya. Nah, seperti itu orang tua itu di rumahmu ya. Jangan sampai kau siksa orang tua kalian selama masih hidup sekarang itu. Ya, berbuatlah baik-baik. Kalau ditanya sama orang tuamu, "Nak, masih punya jajan?" Masih banyak. Walaupun tidak ada. Masih banyak, sehingga orang tua juga senang. Oh, anak saya tuh iri, ternyata ya tidak jajan-jajan padahal utangnya segudang. Santri kan doyan hutang biasanya, apalagi kalau ada koperasi habis sudah diutangin itu. Nah, sudah berkali-kali kita mengadakan kantin itu tidak kembali modal dan tidak kembali untung, yang ada hutang santri yang numpuk catatannya. Itu pengalaman bertahun-tahun seperti itu. Gitu ya. Oke, yang kedua, siapakah orang yang celaka itu, kata malaikat Jibril. Rasulullah menyampaikan pada sahabat, "Wahai para sahabat, yang kedua orang yang celaka itu, kata Jibril, adalah orang yang tidak mengucapkan salawat ketika diucapkan nama Muhammad." Hati-hati. Ketika kita mendengar nama Rasulullah Muhammad, maka kita wajib mengucapkan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Atau Allahumma sholli wa sallim alaihi. Macam-macamlah sholawat boleh saja kita ucapkan. Yang penting ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad, kita harus membaca
sholawat. Dan itu kata malaikat Jibril, kalau tidak seperti itu maka orang itulah termasuk kategori orang yang celaka. Nah, Masya Allah, hati-hati itu. Yang ketiga, anak-anak sekalian, terkait dengan bulan sekarang, kata Rasulullah kepada para sahabat, nih para sahabat sekalian, yang ketiga yang termasuk orang yang celaka itu adalah orang yang ketika didatangi dalam hidupnya dengan bulan puasa, dengan bulan Ramadan, tetapi dia tidak tersucikan dosanya dengan datangnya bulan Ramadan. Ramadan berlalu begitu saja tanpa asar, tanpa bekas kepada seorang Islam. Yang tadinya malas kembali malas lagi, yang tadinya bahil kembali koret lagi, yang tadinya pokoknya yang jelek-jelek, begitu Ramadan lewat jelek lagi, tidak ada perubahan sedikit pun, maka itulah kata Rasulullah termasuk orang yang celaka. Sehingga bulan Ramadan digunakan untuk bulan merubah sikap dan harus dipermanenkan. Kalau hafalan itu harus dimutkinkan, harus ditetapkan, dilembagakan, jangan sampai copot lagi. Itu yang sebetulnya seperti itu Ramadan itu. Nah, tetapi yang ada adalah tiap tahun Ramadan datang, tiap tahun juga berubah sikap, tiap tahun juga seperti itulah. Ya, setelah Ramadan bubar juga kebaikan-kebaikan yang ada. Ya, tapi insya Allah kalau di pondok masih terbingkai. Tapi saya yakin ketika kalian nanti pulang ke rumah 1 bulan lamanya, budaya-budaya itu akan sedikit demi sedikit terlupakan. Ya, nah, yakinlah itu sudah, gitu ya. Karena kemarin waktu kalian belajar di rumah saja, masya Allah, yang masuk WA ke bapak itu keluhan orang-orang tua itu luar biasa, banyak sekali, hampir setiap hari orang tua mengeluh tentang keadaan anaknya di rumah. Yang susah dibangunkan lah, yang susah suruh cuci piring lah, yang macam-macam saja itu, gitu ya. Nah, apalagi kalau sudah plus, sudah tidak merokok lagi, buyar sudah itu kebiasaan-kebiasaan di pondok. Ya. Apalagi keluarnya dari MTS, kalau keluar dari aliyah masih mending. Ya. Sudah dewasa, sudah punya pikiran, sudah ada perubahan ketika aliyah itu. Kalau keluar dari MTS sudah sama sekali blank itu nanti. Ketika keluar tidak mondok lagi, tidak meneruskan lagi, sudah hilang semua budaya-budaya pondoknya. Ya. Nah, perlu dicatat yang ketiga itu, orang yang celaka itu adalah orang yang tidak tersucikan dengan datangnya bulan puasa. Maka bulan puasa itu semua orang berbondong-bondong ke masjid, semua orang berbondong-bondong sedekah, semua orang beramai-ramai tadarus Al-Qur'an dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memperbaiki dirinya masing-masing. Karena tidak ada hijab lah bagi semua orang yang berdoa dalam bulan itu. Ya. Semuanya berbuat kebaikan mudah di bulan itu, gitu ya. Orang-orang yang tidak pernah salat lail pun di dalam bulan Ramadan pasti dia ikut tarawih, ya. Pasti dia ikut tadarus. Yang koret bahil pedit di bulan Ramadan sehingga dadak dermawan. Ya, ngasih sana sini walaupun dipamerkan, diumumkan di masjid-masjid, saya ngasih sekian dan sekian. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Oleh karenanya anak-anak sekalian nih, bulan Ramadan ini dioptimalkan untuk berbuat kebajikan. Ya, paham kebajikan itu? Kebaikan demi kebaikan jangan dilewatkan itu, jangan dilewatkan. Ya, ketika kalian istirahat saja, mulutnya, hatinya jangan berhenti dari berzikir. Apapun yang kalian baca, ya. Apalagi kalian punya cita-cita, sampaikan kepada Allah ketika bulan puasa ini setiap saat, karena doanya orang puasa pasti dijawab. Sampaikan apapun keinginan kalian dengan bahasa kalian sendiri. Ya Allah, saya ingin begini, sampaikan. Ya, saya ingin orang tua saya begini, sampaikan. Ya, mudah-mudahan semua doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan ketinggalan pula bahwa doa kalian juga jangan hanya untuk sendiri saja. Doakan pondok ini, doakan pengurusnya, semuanya sehat, bisa ngurus kalian semuanya. Ya, nah, jadi itu doakan juga orang tua kalian, jangan lupa. Yang paling penting itu. Ya, tiga hal itu tadi. Perhatikan 3 hal,
orang yang termasuk celaka, kata malaikat Jibril yang disampaikan kepada Rasul. Satu apa? Anak yang durhaka kepada Yang durhaka kepada orang orang tuanya. tuanya. Yang kedua, Tidak mengucap tidak membaca salawat salawat ketika ketika mendengar mendengar nama nama Nabi. Nabi Yang Muhammad. ketiga, orang yang tidak tidak tersaksikan dengan datangnya bulan Ramadan. Ramadan. Nah, tiga hal ini tolong dicatat baik-baik dan dilaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan kita semuanya tidak termasuk orang-orang yang didoakan oleh malaikat Jibril, yaitu orang-orang yang celaka, tetapi sebaliknya kita didoakan oleh Rasulullah termasuk orang-orang yang ahli surga ketika nanti kita di akhirat kelak oleh Allah ditawarkan kepada kita semuanya, kita disuruh masuk surga melalui pintu apa? Pintu Ar-Rayyan. Pintunya orang-orang yang berpuasa. Di situ kita masuk bersama-sama. Nanti Pak dulu diikuti oleh kalian semua ya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.